Halo kawan-kawan semua, di kesempatan kali ini kita akan ulas masalah yang sering kita hadapi di saat padi kita telah memasuki masa generatif, terutama saat padi kita mulai keluar malai atau saat padi berbunga, di mana pada saat padi keluar kita sering menjumpai bulir berwarna putih dan hampa atau sering disebut dengan beluk. Kalau kita perhatikan dari batang padi dan daun padi seperti tidak ada masalah. Kawan-kawan perhatikan, inilah padi yang terserang hama di saat padi mulai berbunga. Ini bunganya belum keluar semua tapi sudah terkena serangan hama. Kemudian yang ini bunga sudah keluar, malai padi keluar, kemudian terkena serangan hama dan mengakibatkan bulir padinya hampa. Kemudian ini yang ketiga, padinya sudah mulai berisi, di bagian ujung sudah berisi, namun terkena serangan hama dan mengakibatkan yang bagian bawah jadi hampa atau bulir padi tidak berisi. Dan kita bisa lihat batang padinya sudah terlihat menguning atau masak. Ini karena di bagian dalam sudah busuk. Ini biasanya kita jumpai pada saat padi kita mulai berbunga atau keluar malai. Padi hampa seperti ini disebabkan oleh ulat gerayak, serangan hama ulat gerayak atau ulat yang menggigit daripada batang padi kita di bagian dalam. Biasanya ulat tersebut akan masuk dari selah-selah daripada pelepah daun daripada padi kita. Kemudian dia akan mencari batang padi yang lebih halus atau lebih empuk, yang lebih gampang dimakan. Dia akan masuk dari bagian sini, kemudian memakan batang padi kita, menggerek batang padi kita, sehingga pertumbuhan malai terhambat dan bulir padi akan hampa. Sekarang kita akan coba dulu, kita lihat dulu hamanya. Kita buka bagian batang padi kita. Kalau kita perhatikan, ini serangannya sudah lama karena batang padinya sudah busuk. Kalau kita perhatikan, ini hamanya masuk dari sini, dari pelepah yang sini, kemudian menggigit batang padi di bagian dalam. Ini adalah bekas gigitan daripada hama ulat gerayak. Nah, kawan-kawan perhatikan, ini adalah penyebab daripada bulir padi kita hampa. Ulat yang inilah yang menggerek batang daripada padi kita. Kalau kita perhatikan, kita buka semua, yang padi kita satu malai hampa, kita akan menemukan serangan yang sama, yaitu ulat menggerek daripada batang padi kita hingga mengakibatkan bulir padi hampa. Kawan-kawan perhatikan yang ini, di bagian sini ada yang bolong. Dari sinilah ulat gerayaknya masuk. Kemudian dia masuk ke dalam. Dan memakan bagian batang padi kita di bagian dalam.
Ulatnya sudah tidak ada lagi di sini. Kita coba lihat di bagian bawah. Ternyata dia sudah masuk ke bawah. Kawan-kawan perhatikan ini. Inilah yang menyebabkan bulir padi kita hampa. Yang satu lagi tadi ini. Kemudian kita lihat yang ini. Yang padinya sudah mulai berisi. Ini juga serangannya sama, yaitu serangan hama ulat gerayak. Kalau kita perhatikan ini masuk dari bagian pelepah, dari sela-sela ini daunnya, kemudian masuk ke sini. Kawan-kawan bisa lihat di bagian bawah kita menemukan ini ulatnya. Beginilah siklus hidup ulat gerayak. Pertama, di bagian sebelah kiri kita bisa melihat di situ ada kupu-kupu. Kemudian kupu-kupu akan bertelur di bagian daun daripada padi kita. Lalu setelah itu telurnya akan menetas, akan menjadi ulat. Dan inilah yang kita sebut dengan ulat gerayak. Kemudian ulat gerayak akan melubangi batang padi kita dan dia akan masuk ke dalam. Lalu akan menggerek bagian dalam daripada batang padi kita, sehingga malai padi kita akan terlihat memutih dan bulir padi akan hampa. Setelah itu dia akan menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu kembali. Kita tidak akan bisa melakukan pembasmian dengan menyemprotkan insektisida apabila hama sudah masuk ke dalam batang padi kita. Karena insektisida yang kita semprotkan tidak akan mengenai hama yang ada di dalam batang padi. Namun kita hanya bisa meminimalisir atau memperkecil agar serangan hama tidak semakin banyak atau tidak meluas dengan cara menyemprotkan insektisida pada tanaman padi kita. Banyak insektisida yang ada atau yang beredar di pasaran atau yang ada di toko tani yang bisa kita gunakan untuk pengendalian hama ulat gerayak, seperti Bestok, kemudian Pirtaco, lalu kita juga bisa menggunakan Tenano dan juga Dermasan. Dan jangan lupa untuk menambahkan perekat pestisida supaya insektisida yang kita semprotkan bisa bertahan lama pada padi kita. Sebaiknya kita melakukan pencegahan sebelum serangan hama terjadi dengan cara menyemprotkan insektisida secara rutin, minimal sekali seminggu. Apabila sudah terkena serangan, kita sulit mengendalikannya. Menyemprotkan insektisida secara rutin itu akan lebih efektif untuk mengantisipasi hama penggerek batang, terutama padi kita masuk pada masa generatif.